Selamat datang di channel Song Film. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah alur dari film yang berjudul Black Panther yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Film ini bercerita mengenai perjuangan sang manusia kucing garong menghadapi musuh yang sama-sama manusia kucing juga. Film ini disutradarai oleh Ryan Coogler, dibintangi oleh Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, dan Michael B. Jordan. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung masuk ke dalam alur cerita film Black Panther. Jutaan tahun yang lalu, sebuah meteor terbuat dari vibranium, materi terkuat di alam semesta, menghantam bumi tepat di Wakanda dan mempengaruhi alam sekitarnya. Ketika manusia mulai ada, 5 suku yang ada di sana berperang merebutkan wilayah Wakanda. Hingga salah satu kesatria menerima wahyu dari Dewi Macan yang menuntunnya menemukan daun pusaka. Daun yang memberikan naluri, kecepatan, dan kekuatan super. Kesatria ini berubah menjadi Black Panther yang pertama, pelindung tanah Wakanda. 4 suku sepakat hidup di bawah perintah raja, kecuali suku Jabari yang memilih mengasingkan diri di gunung. Wakanda menggunakan vibranium untuk mengembangkan teknologi yang lebih maju dari bangsa-bangsa lain di dunia. Di saat yang sama terjadi peperangan yang besar di seluruh dunia untuk melindungi vibranium dari tangan manusia yang tak bertanggung jawab. Wakanda memilih mengisolasi diri dan bersembunyi agar kekuatannya tidak diketahui dunia luar. Pada tahun 1992 di California, di dalam sebuah komplek apartemen, beberapa utusan dari Wakanda menemui seseorang yang bernama Jobo. Mereka dipimpin oleh Jaka, Raja Wakanda yang saat itu memiliki kekuatan Black Panther. Jobo adalah adik kandung Jaka. Namun maksud kedatangan Jaka ke tempat itu karena dia mendapatkan informasi kalau Jobo menyelundupkan vibranium keluar Wakanda dengan dibantu seorang pria yang bernama Klaw. Jobu berusaha mengelak, namun ternyata pria yang selama ini membantu Jobu adalah mata-mata Wakanda yang bernama Zuri. Zuri selama ini mengawasi Jobu. Jobu pun akhirnya terpojok. Beberapa saat kemudian, di luar beberapa anak memandangi cahaya-cahaya aneh di atas apartemen. 16 tahun kemudian, Pangeran T'Challa sedang bersedih melihat pengumuman tewasnya sang ayah, Raja Jaka, akibat serangan teroris di gedung PBB beberapa hari lalu. Dengan memakai baju Black Panther, Jaka dan prajurit yang bernama Okoye terbang di atas hutan Nigeria bermaksud menjemput seorang wanita yang bernama Nakia. Saat pesawat mereka tepat berada di atas rombongan, T'Challa dan Okolo pun langsung melompat. Di bawah rombongan pasukan bersenjata terkejut karena tiba-tiba kendaraan mereka terhenti di tengah jalan. Lalu dari balik semak-semak muncul Black Panther yang menyerang mereka dengan bantuan Okoye. Itu adalah rombongan teroris yang menculik beberapa sandera. Setelah pertarungan yang lumayan sengit, Nakia muncul di tengah rombongan sandera. Ternyata Nakia sedang bertugas sebagai mata-mata membongkar gembong teroris. T'Challa lalu meminta Nakia untuk ikut dengannya dalam upacara pengangkatan dirinya sebagai raja besok. Nakia pun tidak bisa menolaknya. Mereka pun segera terbang kembali ke Wakanda, negeri yang tersembunyi di balik hutan, di mana teknologi berkembang pesat berkat adanya vibranium. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh ibu T'Challa yang bernama Permaisuri Ramonda dan adik T'Challa yang bernama Zuri. Ramonda sangat bangga melihat perkembangan putranya yang saat ini menjadi ksatria dan siap menggantikan ayahnya menjadi raja. Sementara itu di London, di dalam sebuah museum, seorang pria memandangi artefak-artefak kuno yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, seorang wanita pingsan dan terjadi kekacauan. Petugas ambulan pun datang ke lokasi itu. Ternyata petugas ambulan itu adalah Klaw dan komplotannya. Mereka berkomplot membunuh orang-orang yang ada di museum dan mencuri salah satu artefak yang dipercaya berasal dari Wakanda dan terbuat dari vibranium. Mereka lalu bergegas kabur. Di dalam Wakanda, pesta pelantikan raja pun dimulai. Semua suku-suku yang ada di Wakanda pun berkumpul di tepi air terjun. Dari dalam pesawat keluarlah T'Challa yang akan segera dilantik. Zuri sebagai pemimpin upacara lalu memberikan T'Challa ramuan yang mampu menghapus semua kekuatan Black Panther yang ada di tubuhnya. Setelah kekuatan Black Panther itu hilang, Zuri memberitahu semua suku yang berkumpul untuk melakukan pertarungan ritual sebelum T'Challa dilantik.
Barang siapa yang tidak terima silakan maju untuk bertarung dengan T'Challa. Perwakilan suku-suku yang ada di sana menyatakan tidak akan menantang T'Challa. Zuri lalu bertanya sekali lagi apakah ada anggota kerajaan yang ingin menantang T'Challa. Sejenak mereka pun terdiam. Lalu terdengar suara lantang dari jauh. Ternyata itu adalah perwakilan dari suku Jabari. Pemimpin mereka yang bernama Bako ingin memanfaatkan momen ini untuk merebut takhta dari T'Challa. Karena menurut mereka Wakanda saat ini menjadi negeri yang lemah karena dipimpin oleh pria lemah yang tidak mampu melindungi ayahnya sendiri. T'Challa pun menerima tantangan Bako, mereka berdua pun bertarung. Beberapa kali Bako berhasil membuat T'Challa jatuh, namun T'Challa berhasil mengimbanginya. Perut T'Challa sampai tertusuk tombak, namun T'Challa tidak menyerah dan berhasil mengunci dan mencekik Bako. Di saat kritis ini, T'Challa menyuruh Bako untuk menyerah karena dia tidak ingin membunuh Bako. Bako pun akhirnya menyerah. T'Challa akhirnya dinobatkan menjadi Raja Wakanda yang baru dan akan kembali mendapatkan kekuatan Black Panther-nya. Malam harinya di dalam gua yang dipenuhi daun pusaka, beberapa orang meracik daun itu sehingga menjadi cairan pusaka. T'Challa pun meminum daun pusaka itu dan mendapatkan kembali kekuatan Black Panther-nya. Di sini T'Challa teringat detik-detik kematian ayahnya yang tewas di gedung PBB beberapa hari lalu. T'Challa sangat terpukul atas kejadian itu. Beberapa saat kemudian, terbangun di sebuah tanah lapang. Di atas sebuah pohon dia melihat bayangan beberapa macan. Salah satunya berubah wujud menjadi Njaka. Ternyata T'Challa masuk dalam dimensi para leluhur. Di sini T'Challa berkata kepada ayahnya kalau dia belum siap untuk menjadi pemimpin Wakanda. Namun ayahnya memberikan pengertian bahwa T'Challa pasti bisa karena dia memiliki hati yang bersih dan dikelilingi orang-orang yang mencintainya. T'Challa pun kembali sadar, dia sangat senang karena barusan bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Di jalanan kota, T'Challa meminta Nakia untuk tinggal, namun ia menolak karena tugasnya masih belum usai. Karena di luar masih banyak orang yang menderita dan membutuhkan bantuannya. Nakia ingin Wakanda memberikan bantuan teknologi dan perlindungan bagi kaum yang tertindas di luar sana. Namun T'Challa tidak bisa mengabulkannya karena jika orang luar tahu, maka Wakanda sendiri akan dalam bahaya. Nakia lalu menjelaskan kalau Wakanda tidak perlu takut karena Wakanda sudah cukup kuat untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. T'Challa kemudian pergi menemui Wakabi, pemimpin suku perbatasan. Saat sedang berbincang-bincang, mereka mendapatkan panggilan untuk rapat dari Okoye. Di dalam istana, Okoye mengumpulkan T'Challa dan para petinggi lainnya di dalam rapat penting. Okoye mendapatkan informasi kalau artefak vibranium yang disimpan di Museum London telah dicuri oleh seseorang yang bernama Klaw. Dan artefak itu akan dijual kepada seseorang yang berasal dari Amerika di Korea Selatan besok malam. T'Challa mengenali Klaw karena dia adalah buronan dari Wakanda selama 30 tahun ini. T'Challa berniat menghentikan aksi Klaw sekali untuk selamanya. Wakabi yang ada di sana juga berniat menemani T'Challa untuk meringkus Klaw karena dulu ayahnya tewas dibunuh oleh Klaw. Namun T'Challa melarang Wakabi ikut karena dia butuh waktu untuk menjaga perbatasan. Dan T'Challa berjanji kepada Wakabi akan meringkus Klaw. Di dalam ruang penelitian, T'Challa menemui adiknya Zuri yang menjadi pemimpin peneliti di sana. Zuri memperlihatkan beberapa penemuan baru miliknya. Salah satunya adalah kostum baru Black Panther yang bisa keluar dari dalam kalung. Tidak hanya itu, kostum itu juga bisa menyerap energi di setiap serangan dan mengembalikannya. Singkat cerita, sampailah T'Challa, Okoye, dan Nakia di Busan, Korea Selatan. Mereka pun masuk ke dalam klub rahasia dan berpencar di dalam. Mereka melihat beberapa orang Amerika ada di sana. Di sana T'Challa juga bertemu dengan rekan lamanya yang merupakan seorang petugas CIA yaitu Ross. Di sini T'Challa mengetahui jika Ross ada di sana menyamar sebagai pembeli karena dia juga ingin meringkus Klaw. Ross juga paham dengan hadirnya T'Challa di sana karena dia juga ingin meringkus Klaw. Ross memberitahu T'Challa agar tidak ikut campur dalam misinya kali ini. Di luar, Klaw pun datang bersama dengan pasukannya. Dan dia langsung menemui Ross. Di saat transaksi sedang berlangsung, Okoye tidak bisa menahan diri. Dia langsung menyerang anak buah Klaw. Alhasil terjadilah kekacauan. Klaw melarikan diri dengan membawa vibranium. T'Challa mencoba menghentikan Klaw yang hendak kabur.
Namun dari lengan Cloud keluar sebuah senjata hebat yang membuat T'Challa terpental. Cloud dan anak buahnya pun kabur. Okoye dan Nakia langsung mengejar mereka. Sementara T'Challa naik ke atas mobil yang dikendalikan oleh Shuri dari jarak jauh. Terjadi aksi kejar-kejaran di jalan raya. Okoye berhasil membuat salah satu mobil musuh tumbang dengan tombaknya. Sementara Black Panther yang dari tadi ditembaki melepaskan sebuah mobil dengan energi tembakan yang diserap kostumnya. Di tempat lain, Claw menembak mobil yang dinaiki Okoye dan Nakia dengan senjata yang ada di lengannya. Alhasil mobil itu pun hancur berkeping-keping. Claw juga menghancurkan mobil yang dikendarai oleh Shuri. Black Panther lalu melompat dan melepaskan mobil yang dikendarai oleh Claw. Black Panther yang marah merebut senjata Claw. Di saat Black Panther akan membunuh Claw, datang Okoye dan yang lain mencegahnya. Claw pun ditangkap dan dibawa ke dalam markas CIA untuk diinterogasi. Keesokan harinya di markas CIA, setelah Agent Ross menginterogasi Claw, tiba-tiba datang beberapa orang menjebol markas CIA dan membebaskan Claw. Black Panther mencoba mengejar, namun dia ditembak sebuah senjata yang cukup kuat. Setelah mengenali kalung pria yang menembaknya. Di dalam, Ross terkena tembakan di tulang belakangnya. T'Challa lalu berkata satu-satunya cara untuk menyelamatkan Ross adalah dengan membawanya ke Wakanda. Mereka pun akhirnya kembali ke Wakanda. Okoye menentang kebijakan T'Challa yang membawa Ross ke dalam Wakanda karena itu sangat berbahaya. Namun T'Challa tidak bisa membiarkan Ross mati karena dia tertembak saat akan melindungi Nakia. Di dalam laboratorium, di saat T'Challa sedang menyusuri mengobati Ross, dia dipanggil oleh Wakabi. T'Challa lalu menemui Wakabi dan menjelaskan kalau dia telah gagal menangkap Claw. Wakabi pun kecewa mendengar penjelasan T'Challa. Di tempat lain, pria yang menyelamatkan Claw yang bernama Eric ini marah kalau Claw tidak kunjung mengantarkan ke Wakanda. Eric lalu menembakkan Claw dan menembak temannya sendiri yang disandra oleh Claw. Dia lalu mengejar Claw yang kabur. Claw penasaran kenapa Eric sangat ingin pergi ke Wakanda. Eric lalu memperlihatkan tanda lahir di bibirnya. Claw pun terdiam. Eric lalu menembak Claw hingga tewas. Di dalam Wakanda, T'Challa bertanya kepada Shuri tentang apa yang terjadi pada pamannya yang bernama Jobu. Karena kata ayahnya dulu, Jobu kabur dari Wakanda dan tidak pernah pulang sampai hari ini. Namun kemarin T'Challa melihat seorang pria yang memiliki cincin kerajaan Wakanda dan pria itu menembakinya. Shuri pun tambah kebingungan. Shuri lalu berkata kalau dia dilarang raja untuk menceritakan hal itu. T'Challa berteriak kalau saat ini dia adalah raja. Dia bersikeras meminta penjelasan. Shuri pun akhirnya mulai bercerita. Dulu dia diperintah oleh Jaka untuk mengawasi Jobu yang menjadi mata-mata Wakanda di Amerika. Di Amerika sempat menikah dan memiliki seorang anak. Di Amerika itulah Jobu melihat kaum kulit hitam hidup menderita dan ditindas. Dia ingin menolong mereka. Menurut Jobu, dengan menggunakan senjata vibranium, Wakanda bisa menghapuskan semua bentuk penindasan di muka bumi. Namun Jaka dari awal tidak setuju dengan ide Jobu. Maka dari itu Jobu terpaksa mengkhianati Wakanda, bekerja sama dengan kaum mencuri vibranium. Atas kesalahannya itu, Jaka berniat membawa Jobu pulang untuk diadili. Namun Jobu malah menodongkan pistol ke arah Shuri. Jaka lalu bereaksi cepat dan menusuk tubuh Jobu dengan cakarnya. Jobu pun tewas dengan Jaka membunuh adiknya sendiri untuk menyelamatkan nyawa Shuri. Jaka menyuruh Shuri merahasiakan hal tersebut. Mereka lalu pergi meninggalkan gedung itu begitu saja. Di perbatasan Wakanda, Eric menemui Wakabi dan memperlihatkan mayat Claw kepada Wakabi. Di ruang operasi, Ross pun kembali siuman setelah mendapatkan pengobatan dari Shuri. Dia kebingungan bagaimana dia bisa sembuh secepat itu. Shuri lalu menjawab bahwa teknologi di Wakanda membuat hal tersebut bisa terjadi. Ross pun terpukau dengan apa yang dia lihat. Di sana teknologi yang ada di sana sangatlah maju. Di tengah-tengah perbincangan, Okoye menelpon dan menyebut ada seorang asing yang memasuki perbatasan dan membawa mayat Claw. Pria itu sedang dibawa Wakabi menuju istana. Setelah melihat penampakan Eric, Ross mengenali Eric dan menyebut kalau Eric dulu adalah mantan anggota CIA. Di luar T'Challa curhat pada Nakia tentang apa yang telah dilakukan ayahnya dulu. T'Challa menyebut apa yang dilakukan ayahnya itu bisa saja menciptakan hal yang jauh lebih buruk. Nakia kemudian menenangkan T'Challa dan menyebut semua akan baik-baik saja.
Tiba-tiba Zuri menelpon menyuruh T'Challa ke ruangannya. Di dalam laboratorium, Ross menjelaskan asal-usul Eric yang merupakan mantan angkatan laut Amerika yang sangat ganas. Dia adalah pembunuh berdarah dingin. Dia memiliki nama julukan Killmonger. Eric juga pernah bekerja di CIA dan memiliki spesifikasi menggulingkan pemerintahan. Di dalam istana, di saat semua orang sedang berdiskusi, Wakabi membawa Eric masuk ke sana. T'Challa bertanya apa maksud Eric datang ke sana. Dengan lugas Eric menjawab dia ingin merebut tahta kerajaan. Semua orang terkejut. Eric menjelaskan ada 2 miliar orang kulit hitam di dunia yang hidup menderita. Ia akan menggunakan sumber daya Wakanda untuk membebaskan mereka. T'Challa kemudian menjelaskan kalau Wakanda tidak bertanggung jawab mengenai apa yang terjadi di seluruh dunia. T'Challa bukanlah pemimpin dunia, ia adalah pemimpin Wakanda. Tanggung jawabnya adalah melindungi Wakanda dan mencegah vibranium jatuh ke tangan orang yang salah. Di saat T'Challa akan mengusir Eric, Eric kemudian menyebut identitas aslinya. Dia bernama T'Chaka. Dia adalah anak Njobu. Semua orang pun terkejut. Eric berkata kalau dulu ayahnya tewas dengan cakar Black Panther di dadanya. Dia datang di sana menuntut balas. Orang-orang yang ada di sana semata tak percaya. Namun setelah Wakabi menunjukkan cincin kerajaan milik Eric, mereka pun terdiam. Eric lalu berniat menggunakan haknya sebagai anggota kerajaan untuk menantang T'Challa bertarung merebutkan tahta raja dan kekuatan Black Panther. T'Challa yang mendengar hal tersebut pun terdiam. Setelah dia tahu hal semacam ini pasti akan terjadi, T'Challa pun menerima tantangan itu. Sore harinya, pertarungan ritual pun digelar. Sebelum bertarung, T'Challa meminum ramuan yang membuat kekuatan Black Panther miliknya hilang. T'Challa lalu meminta Eric untuk berpikir ulang dan menangani hal ini dengan cara lain. Eric kemudian menjawab kalau dia telah lama menantikan momen ini. Eric melatih tubuhnya menjadi kuat. Dia membunuh orang-orang agar bisa sampai di Wakanda. Dia melakukan itu semua untuk bisa membunuh T'Challa dan pertarungan pun dimulai. T'Challa mampu mengimbangi kekuatan Eric, namun Eric berhasil melukai kaki T'Challa dan menusuk perut T'Challa. T'Challa pun tak berdaya. Di saat Eric akan membunuh T'Challa, dia dihentikan oleh Zuri. Zuri menyebut kalau dialah yang membuat ayah Eric tewas. Tanpa basa-basi, Eric langsung menusuk T'Challa hingga tewas. Eric lalu menggotong T'Challa dan melemparnya ke jurang. Semua orang pun panik karena mulai sekarang Eric adalah Raja Wakanda. Nakia lalu membawa Shuri dan ibunya kabur. Malam harinya Nakia menemui Okoye untuk meminta bantuan. Namun kali ini Okoye tidak bisa membantu karena dia dan pasukan Wakanda terpaksa harus tunduk pada perintah Eric. Karena dia berhasil merebut tahta dengan sah. Nakia lalu mengajak Ross untuk pergi. Mereka menemui Shuri dan ibunya yang sedang bersembunyi di hutan. Nakia kemudian berpamitan pergi untuk mengambil sesuatu. Di dalam gua yang dipenuhi daun pusaka, Eric meminum ramuan untuk menjadi Black Panther. Eric pun tak sadarkan diri dan memasuki alam bawah sadar. Sementara itu, Nakia berhasil menyusup ke dalam gua. Setelah Eric kembali siuman, memaksa pelayan untuk membakar semua daun pusaka yang ada di sana. Nakia lalu mencuri salah satu daun pusaka sebelum semua daun pusaka dibakar habis oleh Eric. Siang harinya, Eric memimpin rapat. Dia berencana mengirimkan senjata vibranium ke semua rekannya yang ada di penjuru dunia untuk menghentikan penindasan. Eric berencana menggulingkan semua pemerintahan dan membuat mereka tunduk di bawah kepemimpinannya. Dia ingin Wakanda menguasai dunia. Di tempat lain, Nakia, Ross dan yang lain berjalan di pegunungan, bermaksud memberikan daun pusaka kepada Mbako, pemimpin kaum Jabari, dan berharap Mbako bisa membantunya menggulingkan pemerintahan Eric. Romanda ternyata menentang ide ini, karena menurutnya Mbako bisa berubah menjadi monster jika diberi kekuatan itu. Kenapa bukan Nakia saja yang meminumnya? Nakia lalu menjawab kalau dia bukanlah seorang pemimpin. Jadi dia tidak berhak meminum ramuan itu. Di tengah jalan tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan Jabari. Mereka dibawa menghadap Mbako, pemimpin Jabari. Di hadapan Mbako, mereka meminta bantuan untuk mengembalikan Wakanda dari tangan Eric. Namun Mbako menolak karena itu bukan urusannya. Nakia kemudian memperlihatkan daun pusaka dan berniat memberikan daun itu kepada Mbako jika dia bersedia membantu mereka.
Semua yang ada di sana pun bersujud di hadapan Bako. Bako lalu berdiri dan mengajak mereka pergi ke suatu tempat. Tidak disangka ternyata di sana terdapat tubuh tercela yang sedang dalam pemulihan. Sebelumnya salah satu anak buah Bako menemukan tercela yang sekarat di pinggir pantai lalu menolongnya. Ramonda kemudian mengolah daun pusaka dan meminumnya pada tercela yang sekarat. Hal itu membuat tercela kembali bertemu dengan ayahnya di dalam alam bawah sadarnya. Di sini tercela menyalahkan ayahnya yang telah membunuh Jobu dan mencapakan putranya. Jaka kemudian menjawab kalau dia terpaksa melakukannya karena dia memilih untuk melindungi rakyat Waganda. Tercela lalu menyebut kalau apa yang ayahnya dan semua leluhurnya lakukan itu salah. Karena takut diketahui dunia, mereka tidak bisa berbuat benar. Bahkan mereka telah menciptakan monster seperti apa yang Erik lakukan saat ini. Tercela berniat merebut tahta Wakanda kembali dan memperbaiki semua ini. Tercela pun kembali siuman. Siang harinya, Suri memberi Tercela kostum Black Panther dalam bentuk kalung yang berhasil ia selamatkan. Tercela lalu berterima kasih atas bantuan Bako. Bako mengaku melakukannya karena sebelumnya Tercela membiarkannya hidup. Jadi mereka sudah impas. Tercela kemudian meminta bantuan pasukan Bako untuk membantunya. Namun Bako menolaknya mentah-mentah karena itu bukan urusannya. Tercela mencoba menjelaskan jika Erik ingin menguasai seluruh vibranium di tanah Wakanda, maka artinya kaum Jabari pun dalam bahaya. Namun Bako tetap tidak ingin mengorbankan rakyatnya demi kepentingan Tercela. Keesokan harinya, di saat Erik akan mulai mengirimkan senjata vibranium ke seluruh dunia, salah satu pesawatnya tiba-tiba terjatuh. Itu adalah ulah Tercela. Semua orang pun terkejut melihat Tercela yang masih hidup. Erik lalu menyuruh anak buahnya untuk menyerang Tercela. Okoye yang sadar kalau rajanya masih hidup memilih menolak perintah Erik dan berbalik melawannya. Namun Wagabi yang kecewa dengan Tercela memilih mengikuti perintah Erik dan mulai menyerang Tercela. Sementara itu Suri dan yang lain menyusup masuk ke dalam laboratorium. Wagabi dan pasukannya pun bertarung melawan Tercela. Di tengah-tengah pertarungan, Tercela mencoba menyadarkan Wagabi, namun Wagabi malah memanggil pasukan badak untuk membantunya. Di dalam laboratorium, Suri menyuruh Ross untuk menerbangkan pesawat jarak jauh guna melumpuhkan pesawat yang membawa vibranium agar tidak bisa pergi meninggalkan Wakanda. Di luar, Erik bertarung melawan Okoye dan pasukannya. Erik berhasil membunuh salah satu anak buah Okoye. Okoye pun murka dan kembali menyerang Erik. Di dalam, Ross mulai mengontrol sebuah pesawat untuk terbang mengejar pesawat yang membawa vibranium. Di saat Okoye dan pasukannya tidak mampu melawan Erik, Nakia dan Suri pun bergantian menyerang Erik. Namun mereka berdua bukanlah tandingan Erik. Dari jauh Tercela yang sedang terpojok melihat Erik yang sedang hendak menghabisi Suri. Ia pun bangkit dan mendorong Erik masuk ke dalam lubang. Mereka berdua pun bertarung di rel kereta yang membawa vibranium. Dia pun bangkit dan meminta Suri mengaktifkan kereta, karena jika kereta lewat maka pengaman akan aktif dan membuat kekuatan vibranium sejenak menghilang. Dan kereta pun aktif. Di saat kereta lewat, kekuatan armor vibranium keduanya pun melemah. Setelah kereta lewat, mereka kembali bertarung. Di tempat lain laboratorium tempat Ross berada sedang diserang. Namun Ross bersikeras menyelesaikan misinya mencegah pesawat yang membawa vibranium keluar dari Wakanda. Sementara Okoye dan yang lainnya semakin terpojok dikepung oleh Wakabi dan pasukannya. Lalu tiba-tiba dari jauh datang Bako dan pasukannya membantu Okoye. Berkat bantuan Bako, Okoye berhasil membuat Wakabi tak berdaya. Okoye lalu meminta Wakabi untuk menyerah. Karena melihat kaumnya yang saling berperang, Wakabi pun akhirnya sadar dan menjatuhkan senjatanya. Dia menyerah. Sementara itu, Ross akhirnya berhasil menghancurkan pesawat terakhir yang mencoba membawa vibranium keluar. Di tempat lain saat kereta sedang lewat, T'Challa memanfaatkan momen ini dan menusuk Erik saat armor Erik melemah. T'Challa membawa Erik kembali ke atas. T'Challa memberitahu Erik kalau dia bisa menyembuhkan Erik. Namun Erik menolaknya karena dia tidak ingin dipenjara. Lebih baik dia mati dan dikubur di lautan bersama dengan para leluhurnya yang tewas karena melawan penindasan. Erik pun menarik senjata di dadanya dan kemudian tewas. Singkat cerita, Wakanda pun kembali pulih. Di jalanan T'Challa berterima kasih kepada Nakia karena telah menyelamatkannya.
T'Challa lalu mengajak Shuri menuju California di komplek perumahan tempat Jobu dulu tinggal. T'Challa berkata kalau dia telah membeli gedung itu dan dia ingin merubahnya menjadi gedung kedutaan pertama Wakanda untuk dunia. Nakia dan Shuri akan menjadi petugas di sana untuk menyebarkan teknologi yang dimiliki oleh Wakanda kepada dunia. T'Challa lalu muncul di konferensi PBB menyatakan kalau saat ini Wakanda akan membuka dirinya dengan dunia luar. Dan dengan apa yang mereka miliki, T'Challa ingin membantu mewujudkan perdamaian dunia. Beberapa orang yang tidak paham lalu bertanya, memangnya apa yang dimiliki oleh Wakanda? Ross yang ada di sana pun tersenyum mendengar hal tersebut. Di tempat lain, Shuri menolong seorang pria yang terluka. Pria itu bernama Bucky. Dan berakhirlah alur cerita film Black Panther ini. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.